warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga masih bisa hadir di pertemuan kita yang ketiga ya anak-anak. Ya. Salawat dari kita lah, semoga selalu tercurah kepada baginda alam yaitu Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Kan Bapak minta bergantian ya. Yang kemarin sudah Zulfikar, sekarang Bapak mau yang lain. Silakan Dio untuk memimpin doa pada hari ini. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Doa selesai. Baik, kita akan menyanyikan lagu kebangsaan dulu ya sebelum mulai pembelajaran tentang lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Silakan berdiri sejenak. Dalam hitungan ketiga kita akan menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. 1, 2, 3. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Oke, terima kasih ya. Masuk ke tahapan selanjutnya, Bapak akan memeriksa kehadiran. Distiana, Cinta, Dio, Hadir. Enggal. Hadir. Alhamdulillah ya, hari ini bisa hadir semua. Ya, semoga dapat mengikuti pembelajaran sampai selesai ya. Gimana? Masih ngantuk? Ngantuk? Yang nggak ngantuk, kita gerak-gerakan badan dulu. Ayo berdiri dulu. Ayo. Kita tahu tadi kita apa? S breaking, S breaking. Oke. Tangan depan. Gaya-gaya. Tangannya ke samping. Gaya-gaya. Kena temennya ya. Oke. Oke. Kemudian kakinya diangkat-angkat dulu. Ya. Supaya apa? Supaya peredaran darah kembali lancar dan kepalanya digoyang-goyang. Siapa tahu yang pegel-pegel dari tadi habis ujian mungkin habis ulangan. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Oke, baik. Materi kita sebelumnya minggu kemarin tentang apa? Ada yang masih ingat? Hikmah dan manfaat khutbah, tabligh dan dakwah. Ya, yang berisi tentang ketentuan-ketentuan khutbah, tabligh dan dakwah. Kaitannya dengan pembelajaran kita hari ini yaitu tentang muamalah. Ada nggak tentang ekonomi? Kaitannya apa? Kaitannya sangat erat karena muamalah atau kegiatan ekonomi itu harus didasari dengan ilmu. Ya, sekarang banyak yang jual di pasar kurangin timbangan, mainin harga, jual bensin 1 liter ternyata nggak 1 liter, ya kan? Kenapa? Mungkin mereka itu tidak tahu ilmunya. Ya, cara seperti itu dikira baik-baik aja, ternyata salah. Makanya perlu diingatkan dengan cara tadi dakwah. Ya, dakwah dari siapa? Dari orang terdekatnya. Kalau tahu itu tidak baik, sampaikan.
Makanya tadi Bapak bilang di pertemuan kemarin, dakwah itu bisa di pasar, mengingatkan kepada mereka ya tentang jual beli yang benar. Kalian sering ke pasar? Sering. Apa biasa dibeli kalau ke pasar? Cabai, kangkung, kol, wortel. Kalau perempuan, kalau laki-laki? Sama aja, Pak. Sama juga ya. Oke. Jadi paham berarti jual beli. Oke. Jual beli itu ada syaratnya enggak sih? Ada. Syaratnya apa? Jual pembeli. Punya modal. Harus ada modal. Modalnya apa? Akal. Ya, harus ada barang. Ya, jual beli itu antara penjual ada pembeli. Pertama harus ada barang. Yang kedua harus ada alat tukarnya. Ya. Alat tukarnya berupa Uang. Terus ada apa lagi? Ada ijab kabul. Ijab kabul itu apa? Serah terima. Bu, saya beli toge 1 kilo. Berapa? 15.000. Ini togenya, ini uangnya. Itu namanya ijab kabul. Serah terima. Ada kesepakatannya. Kalau contohnya kemahalan, si pembeli boleh nawar. Boleh. Boleh. Kalau nawar itu ada etikanya. Kalau harga 15.000 jangan ditawar jadi 5.000. Ya. Ada etikanya, ada tata caranya. Jadi kalau nawar itu jangan berlebihan. Ya, jangan sampai menyakiti hati si penjual. Itu kan bikin emosi, ya kan? Nah, nggak ada yang beli ditawar, jauh benar gitu kan. Ya, jadi itu. Jadi kalau nawar harus sesuai. Kalau harga 15.000 tawar jadi 14.000 atau mungkin 13.000. Selagi masih di atas 10.000. Karena penjual itu biasanya ngambil untung ya sekitar 30% paling kan. Paling banyak 20%, karena kalau harganya kemahalan orang nggak mau beli, malah nggak punya pelanggan. Jadi manfaat apa yang akan kita dapatkan setelah belajar pelajaran ini? Jadi manfaatnya adalah kita lebih tahu, kita selaku penjual ataupun selaku pembeli, kita tahu, oh gini loh, jadi seorang pembeli supaya jual belinya sah. Karena kalau jual belinya sah, yang dimakannya nggak berkah. Contohnya, jual beli apa sih yang batal atau tidak sah jual belinya? Narkoba. Jual beli, kalau jual beli barang-barang terlarang. Narkoba. Jual beli dilakukan oleh anak di bawah umur, syaratnya harus balik. Kalau ada adik kalian, umurnya 2 tahun, udah pintar ngomong, dek, sana dek, beli beras. Boleh nggak? Nggak boleh, nggak sah jual belinya. Karena syarat jual belinya tidak terpenuhi. Dek, nih umur 5 tahun adiknya. Dek, sana dek, ke dealer beli motor. Boleh ya? Ya. Oke, boleh. Anak di bawah umur boleh beli ke warung dengan ketentuan kebutuhan dia, maksudnya bukan kebutuhan dia. Beli permen atau beli ciki gitu boleh. Ya. Tapi kalau dalam jual beli yang besar, beli beras atau karung itu kan, atau beli kendaraan, atau beli emas, beli sembako di pasar, jangan, ya. Tapi kalau cuma beli permen gitu, lollipop, boleh. Oke ya. Jadi harus dipahami, jangan adanya suruh beli ke pasar, kalau rumahnya dekat pasar, sana beli ikan 1 kilo. Ya, syarat jual belinya tidak terpenuhi. Jadi setelah kita belajar, kita lebih tahu. Oh, kalau jadi seorang penjual pada saat sholat Jumat nggak boleh melayani pembeli, haram jual belinya. Jadi kalau udah mulai azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tutup warungnya. Kalau ada yang beli, ibu-ibu kan nggak sholat Jumat, maaf mas, lagi tutup warungnya, lagi sholat Jumat. Ya, nanti kalau belanja lagi setelah sholat Jumat, nggak boleh. Kalau sholat lain boleh, ya. Tapi nggak ada sholat Jumat, tidak boleh melaksanakan jual beli. Tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, yang pertama adalah
Melalui kegiatan mengamati video, peserta didik mampu menjelaskan dalil nas tentang prinsip-prinsip dan praktek ekonomi Islam dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan small group discussion, peserta didik dapat menganalisis hikmah dan manfaat prinsip-prinsip dan praktek ekonomi dalam Islam dengan benar. Dan yang terakhir, melalui kegiatan mengamati videos dan small group discussion, peserta didik dapat menyajikan paparan tentang makna dan dalil tentang prinsip-prinsip dan praktik ekonomi dalam Islam dengan baik. Baik anak-anak, jadi materi kita kali ini adalah prinsip-prinsip dan praktek ekonomi dalam Islam. Pada hari ini juga sama seperti minggu sebelumnya, kita akan bagi kelompok. Ya. Kelompok pertama, Bapak minta kelompok ini udah membentuk kelompok ya, 4 orang. Ya, laki-laki, kelompok laki-laki 1, kelompok laki-laki 2, kelompok perempuan 1, kelompok perempuan 2. Itu kelompoknya. Nanti seperti yang sudah kalian lakukan minggu kemarin, kalian akan Bapak tampilkan video. Kalian diskusikan dari isi video tersebut dan akan dipresentasikan, ya. Di akhir nanti Bapak akan kasih apresiasi untuk kelompok yang paling kompak, ya, paling aktif dan hasilnya baik. Oke, jadi ingat ya, belajar tentang muamalah, tentang jual beli akan membantu kita terhindar dari perbuatan riba, dari perbuatan-perbuatan yang merugikan kita, ya. Karena hasil jual beli yang kita makan itu juga tidak berkah untuk diri kita dan keluarga kita. Maka dari itu, mari kita simak video pembelajaran kita kali ini, ya. Tolong diamati, disimak, dipahami, kemudian catat yang perlu dicatat. Silakan. Allah menjadikan kita sebagai makhluk sosial. Makhluk sosial adalah makhluk yang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya tidak bisa dilakukan tanpa bantuan orang lain. Ini berarti bahwa kita harus melakukan interaksi atau hubungan dengan sesama. Kita perlu hidup tolong-menolong dalam segala urusan. Dengan cara demikian, kehidupan masyarakat menjadi teratur. Hubungan yang satu dengan yang lainnya akan menjadi lebih baik. Pertama, bisa mendorong kita untuk mengambil alih hak orang lain. Oleh karena itu, agama memberi peraturan yang sebaik-baiknya tentang bagaimana kita melakukan interaksi dengan manusia dan orang lain. Hukum yang mengatur hubungan antar sesama manusia ini disebut muamalah. Mari kita baca surat Al-Baqarah 275 bersama-sama. Kalian ikuti setelah saya membaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bacakan. Pendek-pendek aja. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqum. Yuk, 1 2 3. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqum. Sadaqallahul adzim. Sadaqallahul adzim. Baik, itu tadi tayangan video yang udah kita lihat, udah kita amati, dan kita udah baca juga ayatnya bersama-sama. Silakan kalian kumpulkan pertanyaan dari tayangan tersebut, ya. Jika kalian ada yang tidak dipahami dari tayangan tersebut, silakan Bapak kasih waktu 2 menit kalian untuk mencatat pertanyaan-pertanyaan. Silakan. Pertanyaan ya udah terkumpul semua.
kita lanjut ke tahapan selanjutnya, yaitu kita akan berdiskusi, ya, berdiskusi bersama kelompoknya mengenai contoh, ya, contoh pelaksanaan muamalah dalam kehidupan sehari-hari. Di situ, di dalam contohnya ada sebuah gambar, ya, tentang jual beli di pasar. Silakan kalian amati, didiskusikan dalam kelompoknya permasalahan yang terjadi di pasar. Banyak sekali terjadi, kayak pengurangan timbangan, barang-barang yang tidak baik dibilang, ya, disampaikan kepada pembeli barang itu baik. Buah-buahan yang kurang manis dibilang manis, ya. Yaitu realita di pasar. Jadi silakan diskusikan dengan kelompoknya. Bapak kasih waktu 6 menit untuk mendiskusikan permasalahan barusan. Silakan dimulai dari sekarang. Oke, masuk sesi selanjutnya, yaitu mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, siap. Kelompok mana dulu nih yang mau mempresentasikan? Yang udah siap. Oke, kelompok 1 ya. Oke, silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 1, yaitu orang-orang yang mengurangi takaran dan timbangan mendapat dosa yang besar, karena dengan perbuatan itu dia dianggap telah memakan harta orang lain tanpa kerelaan pemiliknya. Itulah hasil dari diskusi kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok selanjutnya, siapa yang akan membersihkan terlebih dahulu? Oke, dari kelompok 2 ya. Silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Jual beli yang didasari oleh kebohongan hukumnya yaitu haram karena dapat merugikan orang lain. Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, presentasi semua kelompok sudah. Silakan kalau ada dari kelompok lain yang mau dipertanyakan ke kelompok yang sudah berpresentasi. Adakah yang mau ditanyakan yang belum dipahami? Oke, sebutkan nama, kemudian pertanyaannya apa? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devirna dari kelompok 3 ingin mengajukan pertanyaan. Apa hukum menjual kelompok barang? mana? Untuk kelompok mana pertanyaannya? Kelompok. Untuk kelompok 4, silakan. Apa hukum menjual barang yang sudah kadaluarsa sedangkan penjual tidak tahu bahwa makanan itu sudah kadaluarsa atau tidak baik? Baik, terima kasih. Itu pertanyaan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahan dulu. Pertanyaannya bagus sekali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 4 ingin menjawab pertanyaan dari Devi, yaitu hukum jual belinya sah, tapi jika pembeli ingin menukar barangnya, maka si penjual harus menerima dan mengganti dengan yang baik. Oke, terima kasih. Tepuk dulu. Baik anak-anak, semua pertanyaan sudah dapat terjawab dan presentasi sudah berjalan dengan lancar. Dan masuk ke sesi kesimpulan. Baik, silakan pada anak-anak untuk dapat menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Baik, dari kelompok 1 silakan sampaikan kesimpulannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kesimpulan sudah disampaikan semua. Ya, jadi memang jual beli
itu harus didasari dengan keimanan dan ilmu agama, agar kita terhindar dari perbuatan riba dan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah merugikan orang lain dan mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya, itu juga tidak boleh. Ya, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, setelah ini Bapak akan cek kembali hasil pekerjaan kalian yang sudah dikumpulkan tadi. Di akhir pembelajaran nanti Bapak akan bagikan penilaiannya. Ya, oke. Bapak akan berikan penghargaan kepada kelompok yang terbaik pada hari ini. Ya. Jadi kelompok yang paling aktif, yang kreatif pada pertemuan kita hari ini adalah kelompok 1. Kita ya, untuk kelompok lain silakan ditingkatkan kembali ya, lebih aktif lagi dan lebih kompak ya. Oke. Mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan di pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Semoga kita masih bisa mengikuti pembelajaran yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.